ya perempuan itu harus manut, harus nurut, harus taat, tidak boleh membangkang seperti itu. Di sini dijelaskan terkait sejarahnya dan hiruk-pikuk semua gerakan perempuan pesantren yang ada. Di sini juga disampaikan oleh Buya terkait perempuan dan kehidupan keluarga. Bagaimana para perempuan yang secara tidak sadar memberikan partisipasi pembuatan keputusan pada ranah keluarga, teman-teman. Sebaik-baik kalian atau sebaik-baik manusia adalah kalian yang hubungannya atau akhlaknya baik kepada perempuan. Ada Gusmus atau Ahmad Mustafa Bisri, beliau mengatakan bahwa buku ini berisikan tentang pergulatan identitas kaum perempuan yang dihadapkan pada banyak persoalan, baik urusan keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hadirnya Buya dan dengan pemikiran-pemikirannya adalah membuka atau memberikan kesadaran bagi kita semua, khususnya para perempuan, terkait ruang geraknya, kesetaraannya, dan hak-hak yang harusnya didapatkan oleh para perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini melakukan review buku kembali nih. Jadi, mari kita review. Buku yang bakal kita review kali ini adalah Buah Karya Kiai Haji Hussein Muhammad. Teman-teman pasti sebelumnya sudah menonton video-video kemarin yang sudah kami tampilkan. Beberapa karya yang memang dari Buya Hussein. Nah, kenapa sih gitu? Review kali ini kita review lagi karya dari Buya Hussein lagi. Kenapa? Karena menurut kami buku ini wajib banget dibaca oleh teman-teman, khususnya yang standby di wilayah Kabupaten ataupun Kota Cirebon. Karena dari buku ini kita tahu terkait gerakan-gerakan perempuan pesantren ataupun gerakan-gerakan perempuan yang masih aktif ataupun masif sampai hari ini. Nah, review buku kali ini berjudul Perempuan, Islam, dan Negara, Pergulatan Identitas dan Entitas. Buku ini diterbitkan oleh Kalam Nusantara di cetakan pertama tahun 2016 dan buku ini sudah saya miliki cukup lama teman-teman di tahun 2021. Jadi sudah ya 3-4 tahunan dan pastinya buku ini juga sudah up to date terkait covernya ataupun mungkin pembaharuan secara berkala di dalam isinya. Kita bisa tahu kalau teman-teman sudah membaca ataupun pernah melihat buku ini di beberapa toko baik online maupun offline. Nah, buku ini teman-teman lumayan tebal karena halamannya sampai 300-an dan untuk teman-teman yang masih menjadi pemula dalam hal ini membaca mungkin tidak bisa diselesaikan dalam satu kali duduk ya beberapa hari atau 1 minggu bahkan karena kita tahu penyampaian Buya di dalam karyanya itu agak mengajak kita untuk berpikir lebih jauh, lebih dalam. Dan tentunya referensi-referensi yang beliau sampaikan juga referensi yang sangat valid teman-teman dan tidak jauh dari teks-teks ataupun ayat Al-Quran dan hadis. Nah, di buku ini juga terdapat 5 bab teman-teman. Yang bab pertama dan subbabnya mungkin akan kami spill ya di awal. Nah, bab pertama ini membahas terkait perempuan dan pesantren. Bab kedua terkait perempuan, Islam, dan negara. Bab ketiga membahas terkait perempuan dan kehidupan keluarga. Bab keempat perempuan dan persoalan hukum. Dan bab yang terakhir atau bab kelima, Buya membahas terkait perempuan dan dunia kerja. Nah, di perbabnya tentunya memiliki subbab mulai dari 3-7 subbab di dalamnya. Di sini kami bacakan juga. Di bab pertama, subbabnya terdapat 4 subbab. Yang pertama pesantren selayang pandang, lalu perempuan di pesantren, perempuan dalam kitab-kitab pesantren, dan gerakan perempuan pesantren. Di bab kedua memiliki subbab yang meliputi agama Islam, agama dalam kurung Islam dan negara, Islam dan hak-hak asasi manusia, Islam dan gender, perempuan, agama dan negara, mendengarkan suara perempuan, jilbab atau hijab dan kesolehan. Dan yang bab 4 meliputi subbabnya adalah reformulasi hukum keluarga Indonesia, fikih keluarga yang melindungi dan adil atas hak-hak perempuan, Islam, seksualitas dan budaya Indonesia, Islam dan kesehatan reproduksi, peran pemimpin agama perempuan membangun lembaga keluarga, usia perkawinan, rekonstruksi hak milik ekonomi, dan waris perempuan. Di bab keempat, subbabnya meliputi memaknai keadilan bagi perempuan,
pemenuhan hak asasi perempuan dan pandangan Islam mengenai kesetaraan gender, yakni terkait respon terhadap RUU KKG. Lalu ada RUU pornografi dan porno aksi, menanti terobosan hukum di pengadilan agama yang lebih lanjut. Lalu ada sistem penghukuman yang adil dan manusiawi. Di bab kelima, subbabnya meliputi Islam dan pekerja rumah tangga, lalu pekerja migran dan tanggung jawab agama dan negara, dan yang terakhir, adakah tempat bagi pramuria dalam agama. Nah, tentunya teman-teman, kita tahu sosok Buya Hussein adalah salah satu tokoh feminis Indonesia yang memiliki skala nasional dan internasional, dan hadirnya Buya dan dengan pemikiran-pemikirannya adalah membuka atau memberikan kesadaran bagi kita semua, khususnya para perempuan, terkait ruang geraknya, kesetaraannya, dan hak-hak yang harusnya didapatkan oleh para perempuan. Di sini karena ada 5 bab dan subbabnya lumayan banyak, halamannya sampai 300, jadi mungkin hanya kami spill beberapa subbabnya aja teman-teman. Di subbab pertama kita akan membahas terkait perempuan dalam kitab-kitab pesantren dan gerakan perempuan pesantren. Nah, tentunya kita juga gak jauh-jauh ya teman-teman. Di sini ada kata pengantar yang penerbit katakan, yang saya kira harus disampaikan juga dan teman-teman harus tahu, bahwa tema perempuan dalam kacamata agama, hukum, dan negara telah banyak dibahas di atas meja akademik ya. Berbagai hasil riset lapangan juga diterbitkan oleh berbagai institut swasta maupun negeri. Namun, kali ini Kolam Nusantara memang memberikan kesempatan ataupun penghargaan gitu yang diberikan oleh Buya Hussein tentunya dalam hal ini yang menuliskan karyanya di buku Perempuan, Islam, dan Negara, teman-teman. Diskursus tentang perempuan pesantren ini sangat menarik dan menghabiskan banyak halaman sendiri. Adapun refleksi penulis juga tidak berhenti di dunia pesantren saja, tetapi juga menyoroti pergulatan kaum perempuan di mata hukum dan negara. Kompleksitas, ranah perjuangan, dan tantangan yang dihadapi para perempuan juga semakin luas. Semua ini membentuk serangkaian pergulatan identitas dan jati diri bagi perempuan. Setidaknya di mata penulis dan pada zamannya dan kita semua tentunya para perempuan. Nah, untuk perempuan dalam kitab-kitab pesantren, kita juga nggak asing teman-teman, khususnya teman-teman yang pernah standby di pesantren gitu ya. Adanya teks-teks dan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis disampaikan bahwa ya perempuan itu harus manut, harus nurut, harus taat, tidak boleh membangkang seperti itu. Dan di sini dijelaskan mendetail teman-teman oleh Buya terkait pergerakan dan teks-teks tadi yang membahas terkait perempuan. Lalu di sini terkait gerakan perempuan pesantren. Nah, kenapa sih gitu kami mereviewkan buku ini? Karena perempuan-perempuan atau orang-orang yang bergerak aktif di komunitas jaringan ataupun pergerakan harus tahu terkait gerakan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon khususnya. Nah, di gerakan perempuan pesantren ini Buya menyampaikan ada 7 gerakan perempuan pesantren teman-teman, 71. Nah, yang pertama ada Yayasan Kesejahteraan Fatayat atau YKF Yogyakarta, lalu ada Fatayat NU, ada Rohima, ada Puan Amal Hayati, ada WCC Mawar Balkis, ada Gerakan Perempuan Daerah, Puspita, dan Fahmina Institute. Di sini dijelaskan terkait sejarahnya dan hiruk-pikuk semua gerakan perempuan pesantren yang ada. Lalu ada juga di sini meluaskan karena di bab-bab ketiga sampai kelima itu ranahnya perempuan tidak hanya sebagai seorang perempuan saja, meliputi di wilayah pesantren, lalu di agama dan negara. Di sini juga disampaikan oleh Buya terkait perempuan dan kehidupan keluarga. Bagaimana para perempuan yang secara tidak sadar memberikan partisipasi pembuatan keputusan pada ranah keluarga, teman-teman. Di sini juga dibahas terkait pembangunan lembaga keluarga yang ada di dalam keluarga itu sendiri, yang dihususkan gitu oleh para perempuan. Lalu ada persoalan hukum, mungkin ada isu atau pernah gitu ya, agak trending topik terkait masalah perempuan saat menjadi seorang hakim atau perempuan dalam imam sholat dan lain sebagainya. Itu di sini juga disampaikan oleh Buya. Dan ada juga pembahasan terkait perempuan di dunia kerja. Jadi
ya berkembangnya zaman, berkembangnya waktu, tidak melulu perempuan itu tidak diaktifkan atau tidak diberikan ruang gerak yang masif di dalam dunia kerja. Yang mana kita tahu terkait karyawan, atasan, bahkan pemilik dari sebuah perusahaan. Di sini disampaikan seperti itu, teman-teman. Dan kami mengutip dari pernyataan Bunyai Mas Ria Amfa, salah satu pengasuh dan pemimpin Pondok Pesantren Jambu, Babakan Ciwaringan Kabupaten Cirebon, bahwa sebaik-baik kalian atau sebaik-baik manusia adalah kalian yang hubungannya atau akhlaknya baik kepada perempuan. Dalam hal ini mungkin menghormati perempuan, menghargai perempuan, dan menjaga perempuan, seperti itu. Dan kalau kita ulas ya teman-teman, kenyataannya hadirnya sosok tokoh feminis Indonesia, atau dalam hal ini adalah Buya Husein, adalah seseorang yang akhirnya menyadarkan kita semua, para perempuan, untuk secara sadar dan membuka pikiran bahwa kita ini setara dengan laki-laki dan kita juga berhak untuk mendapatkan hak-haknya gitu. Tidak hanya dalam lini kecil, tapi kita juga bisa masuk di dalam skala besar, seperti itu teman-teman. Nah, ada beberapa respon yang diberikan kepada karya Buya Husein, salah satunya ada Gusmus atau Ahmad Mustafa Bisri. Beliau mengatakan bahwa buku ini berisikan tentang pergulatan identitas kaum perempuan yang dihadapkan pada banyak persoalan, baik urusan keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan. Di tengah badai problema, perempuan tetap bisa bangkit dan memperjuangkan idealismenya. Adanya buku ini atau adanya karya-karya Buya Husein itu memang memberikan ruang gerak perempuan lebih aktif gitu. Jadi kami sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca ini agar lebih open-minded dan tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, seperti itu. Dan kalau teman-teman merasa ketika membaca buku-buku dari Buya Husein agak kurang paham gitu, misal ada ayat-ayat atau teks-teks di hadis atau Al-Quran yang baru teman-teman ketahui, di sini juga disampaikan dengan mendetail dan memberikan referensi yang valid agar teman-teman lebih paham dan tahu tentunya gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman di sini yang nonton videonya sudah pernah membaca buku ini, silahkan mampir di kolom komentar kami memberikan kesan dan pesan tentunya, lalu bisa sharing ilmu juga terkait perempuan, terkait tulisan-tulisan atau buah karya dari Buya Husein tadi. Dan pastikan juga teman-teman sudah klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update video atau notifikasi dari kami. Jangan lupa like, share, dan komen. Semoga review buku kali ini bisa bermanfaat dan lekas baca. Jangan pernah ragu untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat, dan kita semua adalah perempuan berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.